السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, kita melanjutkan ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم وكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني. Keadaan para sufi ini ketika satu generasi sudah tertipu oleh iblis, maka generasi berikutnya generasi berikutnya lebih tertipu lagi, lebih sesat lagi. Dan begitulah kesesatan. Awal mula aliran sesat di dalam Islam sudah menyangkut masalah akidah belum? Tauhid belum. Awal mula aliran sesat di dalam Islam itu sebatas mengkafirkan pelaku dosa besar. Sebatas itu. Siapa? Khawarij. Apakah Khawarij meyakini Allah bersemayam di atas arsy? Meyakini. Apakah Khawarij meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Meyakini. Apakah Khawarij meyakini bahwa surga neraka kekal? Meyakini. Sifat-sifat Allah, tauhid, diyakini oleh orang-orang Khawarij. Bahkan pertanyaan selanjutnya, apakah Khawarij kalau sholat pakai usolli, kunut subuh, muludan, tahlilan, manakiban, baca salawat nariyat, Khawarij begitu? Tidak. Itu semua belum ada di zaman Khawarij. Belum ada. Jadi dalam hal ini Khawarij benar, sama dengan Ahlus Sunnah. Kesalahan Khawarij adalah apa tadi? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Di situ. Setelah Khawarij muncul Qadariyah. Apa kesalahan kesesatan Qadariyah? Sudah mulai merembet pada diri Allah. Kalau Khawarij sama sekali tidak menyimpang dalam masalah tauhid, dalam masalah kehendak Allah, Qadariyah mulai. Qadariyah meyakini bahwa takdir perbuatan manusia bukan ciptaan Allah. Nasib manusia bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan diri sendiri, ciptaan manusia itu sendiri. Kesalahan Qadariyah di situ. Sampai di sini, apakah Qadariyah menolak Allah bersemayam di atas arsy? Belum menolak. Masih menerima. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Iya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya? Iya. Menerima, meyakini. Yang ditolak oleh Qadariyah adalah Allah tidak menciptakan takdir. Sampai di situ. Muncul lagi kemudian firqah Jahmiyah baru. Ini paling dahsyat, paling buruk, semakin buruk semakin buruk.
Jahmiyah menolak seluruh sifat Allah. Apakah Allah bersemayam di atas arsy? Tidak. Apakah Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Tidak. Bahkan apakah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Dijawab tidak. Seluruh sifat-sifat Allah, nama-nama Allah ditolak oleh Jahmiyah. Maka sepakat para ulama Ahlus Sunnah, Jahmiyah ini kafir. Ya, tentu setelah iqamatul hujjah untuk orang per orang. Nah, begitu pula sufi, tasawufi. Thumma labbasa ala man ba'dahum min tabi'ihim fa kullama madha qarnun zada tama'uhu fil qarni tsani. Ketika muncul kesesatan di sebuah generasi, maka generasi berikutnya lebih sesat lagi. Fazada talbisuhu alaihim ila an tamakkana minal mutaakhirin ghayat at-tamakkun. Hingga pada akhirnya generasi akhir ketika beliau membahas ini, yaitulah yang terdahsyat. Nah, sekarang yang paling dahsyat. Sufi hari ini lebih sesat dari Sufi 100 tahun yang lalu. Ya, Sufi 100 tahun yang lalu lebih sesat dari Sufi 200 tahun yang lalu, dan begitu seterusnya. Para imam mengatakan az-zamanu kas-sawm. Zaman itu seperti cambuk. Makin ujung makin mengecil, makin kesana makin buruk. Ya. Dan tidak ada perkecualian kecuali di zaman siapa? Imam Mahdi. Itu baru perkecualian. Sebelum datangnya Imam Mahdi tadi memburuk terus. Di zaman Khalifah Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi, Al-Mahdi, ada perkecualian, membaik. Nabi mengatakan hari itu dunia diliputi dengan kebaikan setelah sebelumnya diliputi dengan keburukan. Baik masalah dunia atau akhirat. Kalau akhirat sudah jelas, banyak yang bertaubat, banyak yang kembali kepada sunnah, banyak yang meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, meninggalkan maksiat, dan seterusnya. Itu akhiratnya. Dunia sama, membaik. Saking baiknya, setangkai anggur cukup mengenyangkan dimakan oleh 8-10 orang, padahal cuma setangkai anggur. Apa? Keberkahan luar biasa. Gadis kecil mungkin umur 10 tahun, 7 tahun, bermain-main dengan singa, buaya. Saking muncul kebaikan, keberkahan, kedamaian. Tikus bermain-main dengan kucing. Artinya kedamaian, kebaikan, kesejahteraan itu bukan hanya manusia, hewan pun ikut merasakan. Ya. Sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Adapun sebelum itu terus memburuk. Ada beberapa ulama yang berpendapat perkecualian itu dua. Tadi satu lagi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz secara kasat mata mungkin, insyaallah antum tahu zaman di mana Umar bin Abdul Aziz sebelum jadi khalifah dengan zaman di mana Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, luar biasa. Ya. Dikatakan hari itu harta kaum muslimin melimpah ruah, baitul mal melimpah ruah,
sampai para petugas zakat, para ambil zakat kebingungan mencari mustahik, mencari orang-orang fakir, miskin, ghorim yang berhak menerima zakat. Karena saking makmurnya hari itu, luar biasa. Sebelumnya kita tahu bagaimana Hajjaj bin Yusuf, ya kan? Bagaimana keadaan sebelum itulah kita tahu. Maka beberapa ulama berpendapat ini perkecualian. Di samping itu bagian dari nubuah Nabi, ramalan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak datang hari kiamat kecuali harta kaum muslimin melimpah ruah. Para imam meyakini sabda Nabi itu di sini, di zaman Umar bin Abdul Aziz, betul-betul melimpah ruah. Tapi ini disanggah, dibantah oleh jumhur ulama bahwa itu bukan perkecualian. Artinya di zaman Hajjaj bin Yusuf lebih baik daripada di zaman Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Yazid bin Muawiyah lebih baik dari zaman Umar bin Abdul Aziz. Walaupun kita tahu di zaman Yazid ada apa? Ada apa? Ada pembantaian terhadap cucu Nabi Husain dan keluarganya. Tentu sangat mengenaskan ini. Kenapa jumhur membantah sebagian ulama yang berpendapat bahwa zaman Umar bin Abdul Aziz lebih baik dari sebelumnya? Dijawab oleh jumhur bahwa di zaman Hajjaj bin Yusuf, di zaman Yazid, sebelum tampilnya Umar bin Abdul Aziz, itu para sahabat lebih banyak. Para sahabat lebih banyak. Adapun di zaman Umar bin Abdul Aziz, para sahabat tinggal sedikit. Banyaknya sahabat menunjukkan sebuah kebaikan. Adapun ada pembunuhan, ada ini dan itu kan yang kita lihat, yang dilihat oleh manusia. Mereka tidak tahu, Allah yang tahu di mana zaman, di mana para sahabat itu banyak, lebih baik daripada ketika para sahabat itu tinggal sedikit. Apalagi ketika para sahabat habis 110 hijrah kira-kira. Jadi yang rajih insyaallah perkecualian itu ada di Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, bukan ada di Umar bin Abdul Aziz. Maka sebagian ulama tadi menjuluki Umar bin Abdul Aziz sebagai Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Menurut sebagian ulama ini bahwa Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin bukan cuman 4, tapi 5. Siapa yang kelima? Umar bin Abdul Aziz. Tapi sekali lagi fihi khilaf, ada pertentangan ulama dalam hal ini. Ya, kita kembali ke Sufi. Sebagaimana keadaan firqah-firqah lain, maka Sufi pun seperti itu. Semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Ya, kita lihat hari ini secara umum. 600 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu, ketika kitab ini ditulis, para Sufi keadaannya bagaimana? Miskin, pakaiannya penuh tambalan, jauh dari dunia, menghabiskan waktu untuk ibadah. Bahkan sudah kita lewat bagaimana mereka mengharamkan makan daging, mengharamkan minum susu dan seterusnya. Sementara Sufi hari ini antum saksikan, para Sufi hari ini antum bisa saksikan keadaannya seperti apa. Apakah compang-camping seperti tadi, habis untuk ibadah? Tidak. Mereka menyatakan dirinya Sufi, cinta kepada Sufi, tasawuf, tapi keadaannya jauh sekali, jauh dari pendahulu mereka. Ya, bergelimang harta, mencari dunia dan seterusnya.
kita saksikan. Wa kana aslu talbisihi alaihim, pokok dari tipuan iblis kepada mereka adalah annahu saddahum 'anil ilm. Iblis menghalang-halangi mereka untuk mencari ilmu. Ini pokok kesesatannya di situ. Dan siapapun ketika jauh dari ilmu, ketika membenci ilmu, ketika tidak cinta kepada ilmu dan ahli ilmu, itu sudah ngalamat tanda-tanda keburukan. Karena inti kebaikan adalah ilmu. Bahkan sering kita bahas, iman dulu apa ilmu dulu? Ilmu dulu apa iman dulu? Tentu ilmu dulu. Ilmu dulu baru iman. Apa yang akan diimani kalau nggak ada ilmu? Datang ilmu, apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini kan ilmu. Nah, kemudian silahkan diimani, silahkan dipercaya. Jika iman dulu, apa yang mau diimani? Iman adalah sebuah keyakinan. Meyakini apa? Ya meyakini ilmu itu. Ya. Bahwa nanti akan muncul Dajjal, nanti Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal, setelah itu akan muncul Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Silahkan diimani apa tidak. Datang ilmu dulu, ilmu yang hak tentunya, qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Wa arahum anna al-maqsuda al-amal. Iblis memperlihatkan, menipu kaum muslimin para sufi bahwa tujuan tertinggi adalah amal. Jadi berilmu tidak terlalu penting, yang penting beramal. Ya bagaimana bisa beramal kalau tanpa ilmu? Pasti amalnya salah. Inilah tipuan iblis. Falamma atfa'a misbahal ilmi indahum, tatkala iblis berhasil memadamkan lampu ilmu, cahaya ilmu di sisi mereka, taqabbatu fid dhulumat, maka mereka tenggelam dalam kegelapan. Kegelapan itu apa? Bodoh, nggak tahu apa-apa. Tepat sekali ungkapan ini. Coba kita berada dalam kegelapan, nggak ada cahaya setitik pun, tentu kita bodoh sekali, nggak tahu ya ini jalan apa jurang, kita tidak tahu. Ini makanan apa racun, kita nggak tahu. Gelap gulita ya. Faminhum man arahu anna al-maqsuda min dhalika tarkud dunya fil jumlah. Dan di antara mereka ada yang tertipu oleh iblis bahwa inti kebaikan adalah meninggalkan dunia secara keseluruhan. Jadi kalau miskin, nggak punya apa-apa, makan nggak bisa dan seterusnya, itu inti kebaikan. Bodoh sekali. Bahwa Rasul dan para sahabat pernah seperti itu, betul. Betul. Nabi pernah pulang, Nabi pernah keluar malam-malam bertemu dengan Abu Bakar. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, kenapa engkau malam-malam seperti ini keluar? Dijawab oleh Abu Bakar, nggak bisa tidur, lapar. Kata Nabi, sama. Ketemu lagi dengan Umar, ketemu lagi dengan Abu Hurairah, semuanya sama. Tentu ini semua kehendak Allah. Kemudian bertamu ke orang Ansor dan seterusnya, antum tahu kisahnya. Betul, tapi ini bukan maunya Nabi, bukan maunya Abu Bakar. Memang keadaan, itu maunya Allah. Nah, para sufi itu maunya mereka. Biar nggak usah punya apa-apa, udah nggak usah kerja, nggak usah cari uang.
agar kita miskin. Semakin miskin semakin mulia. Tentu ini keliru. Betapa mulianya orang yang membangun masjid, yang menyantuni fakir miskin, bangun pesantren, zakat, haji, umrah. Pakai apa itu kalau bukan pakai harta? Bodoh sekali mereka ini. Farafadu ma yuslihu abdanahum. Mereka menolak apa yang bisa memperbaiki badan mereka, makan, bergizi, olahraga, sehat. Sementara keadaan para nabi, para rasul kan begitu. Umumnya atau bahkan hampir semua para nabi, para rasul sehat-sehat. Apa penyakitan? Sehat-sehat. Nabi Ayub itu ya karena ujian secara khusus. Dan setelah sembuh ya sehat, kuat. Para nabi, para rasul. Lihat Nabi Musa, sekali mukul orang Kipti mati. Kayak apa kuatnya? Sekali mukul. Muhammad Ali McTyson pernah sekali mukul mati, paling KO. Paling KO, bangun lagi, hidup lagi, pingsan doang kan. Ini mati. Kayak apa kekuatannya? Padahal Nabi Musa cuman mau memisahkan ya, karena Bani Israel diserang oleh orang Kipti ini, orangnya Fir'aun. Pernah juga beliau mengangkat tutup air yang hanya bisa diangkat oleh 8 sampai 10 orang. Ketika dua wanita ini datang, sudah tidak ada orang, harus membuka tutup itu, dilakukan oleh Nabi Musa seorang diri. Ya. Rasulullah Muhammad SAW juga seperti itu. Batu besar dipukul berkali-kali oleh para sahabat, nggak pecah-pecah. Menjelang perang Ahzab, perang Parit, dipukul sekali oleh Nabi, pecah. Inilah para nabi, para rasul, sehat, kuat, tidak kemudian penyakitan. Wa syabbahul mala bil aqarib. Mereka menyerupakan harta benda itu seperti kalajengking, berbisa, menyakitkan, mengerikan, harus dijauhi. Aneh bahwa bisa seperti itu, bisa menjadi ular, bisa membahayakan, betul. Kalau dipakai untuk maksiat, berzina, minum khamar, berjudi, betul. Tapi ketika dipakai untuk kebaikan kan bisa. Wa balagu fil hamli 'ala an-nufus hatta innahu kana fihim man la yattaji'. Bahkan mereka membuat diri mereka sakit sampai-sampai ada yang tidak mau berbaring. Bodoh lagi ya. Di hidup enak itu seolah haram, sementara Nabi SAW menikmati hidup ini. Banyak riwayat menunjukkan Nabi menikmati makanan tertentu, minuman tertentu, wanita tertentu yang beliau nikahi. Wa haula'i kanat maqasiduhum hasanatan. Ini dia. Dan mereka ini maksudnya adalah baik. Kemarin kita bahas bahwa firqah yang 72 itu, yang sesat itu, secara garis besar dibagi berapa kemarin? Dua. Yang niat awalnya baik dan yang niat awalnya jahat, seperti Syiah, Rafidah, Qaramithah, Nusairiyah, Bahaiyah, Ahmadiyah. Ini niat awalnya buruk, jahat. Orang kafir Yahudi yang membuat, masuk ke dalam Islam lalu menipu kaum muslimin.
Adapun Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah, termasuk tarekat-tarekat Sufiyah ini, maksud mereka adalah baik, ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin bahagia di akhirat. Ghaira annahum ala ghairil jaddah, tapi ya itu tadi, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan kebenaran. Wa fihim man kana likillati ilmihi ya'malu bima yaqa'u ilaihi minal ahaditsil mawdu'ah. Karena dangkalnya ilmu mereka, sedikitnya ilmu mereka, akhirnya mereka mengamalkan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Dan itu banyak sekali yang menghinakan dunia secara keseluruhan. Wa huwa la yadri, mereka enggak tahu. Tentunya mereka tidak tahu. Sebagaimana saudara-saudara kita hari ini, banyak saudara-saudara kita hari ini yang tidak tahu bahwa utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ternyata ini bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Mereka tidak tahu kalau ini bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Mereka tidak tahu kalau ini bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka beruntung antum kalau antum tahu dari para ahlul hadis. Bukan dari kita belajar kan? Antum telah belajar mustalah hadis sehingga antum tahu, oh ini dhaif, oh ini hasan, oh ini sahih. Tidak. Walillahil hamd, kita cuma sikoh dengan Syekh Albani, dengan Syekh Utsaimin, dengan Syekh bin Baz, dengan ulama-ulama ahlul hadis. Ketika beliau mengatakan hadis mengazankan bayi ternyata tidak sahih, sudah sami'na wa ata'na. Sikah kepada ulama ahlul hadis cukup, taklid cukup. Orang kita nggak tahu apa-apa tentang ilmu hadis, gimana kita nggak taklid? Yang kita taklidi, yang kita ikuti ahli ilmu. Ya, siapa yang meragukan keilmuan Syekh Albani dalam hal hadis? Ulama besar abad ini yang wafat beberapa, mungkin setahun dua tahun sebelum beliau, mengatakan tidak ada di kolong langit ini orang yang tahu tentang hadis melebihi bahkan menyamai Syekh Albani. Enggak ada. Itu ucapan Syekh bin Baz. Ya. Maka jika hari ini ada yang mencaci maki Syekh Albani, menjelek-jelekkan Syekh Albani, enggak dianggap. Siapa dia? Sekelas Syekh bin Baz saja memuji. Termasuk kita sikah taklid dengan Imam Malik. Boleh. Ketika Imam Malik mengatakan riwayat yang menyatakan Umar salat tarawih 20 rakaat dhaif, kita sikah dengan beliau, mengikuti beliau, sudah selesai. Masa kita tidak boleh sikah dengan Imam Malik? Nah, apalagi kita tidak tahu apa-apa tentang ilmu hadis. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa menjelang mau makan ini didhaifkan misalnya oleh Imam Bukhari, lalu kita sikoh dengan beliau, bolehkah? Boleh. Tercelakah kita? Tidak tercela. Summa jaa aqwamun, setelah itu datang satu kaum, fatakallamu lahum fil ju' wal faqri wal wasawisi wal khatara. Mereka berbicara tentang melebih-lebihkan keutamaan lapar, keutamaan miskin, was-was, khatarat. Dan padahal tidak ada keutamaan lapar. Yang ada
keutamaan sabar ketika kita tidak punya makanan, lalu kita kelaparan, lalu kita sabar. Nah, sabarnya keutamaan. Maka adakah keutamaan lapar, keutamaan miskin, keutamaan kecelakaan, keutamaan kehilangan mata menjadi buta? Enggak ada. Yang ada apa? Sabarnya. Tiba-tiba kita jatuh, mata kita buta, lalu kita sabar. Yang utama sabarnya itu, bukan butanya. Bahkan dengan buta, lalu dia mencaci maki takdir, menyalahkan takdir Allah. Aku salah apa ya Allah? Pahala apa dosa? Malah dosa. Padahal buta, sama-sama buta. Kesalahan torekot sufiyah di situ. Mereka berpendapat apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan seseorang, ketika dia fakir, ketika dia miskin, ketika dia kelaparan, pasti dapat pahala. Itu salah. Bisa dapat pahala, bisa dosa. Tergantung dia sabar atau tidak. Jadi orang tidak akan mendapatkan pahala gara-gara mendapatkan musibah. Pahala akan dia dapat ketika dia bersabar. Wasannafu fi dzalik, lalu mereka membuat tulisan kitab-kitab yang membahas tentang ini. Banyak sampai hari ini, dan penuh di dalamnya hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu. Antum pernah dengar kitab Tanbihul Ghafilin? Antum pernah dengar kitab Irsyadul Ibad? Ya, Duratun Nasihin, pernah dengar? Ini kitab-kitab yang penuh dengan hadis-hadis dhaif dan maudhu. Luar, termasuk Ihya Ulumuddin. Al-Iraqi mengatakan 990 sekian hadis yang la aslalahu, tidak ada asal usulnya, di dalam Ihya Ulumuddin, kitab yang sangat dibangga-banggakan di negeri kita ini, seolah nomor 2 setelah Al-Quran. Al-Iraqi yang mengatakan ini. Padahal derajat Al-Iraqi sudah sampai mana? Dalam masalah hadis, Al-Iraqi sudah sampai mana? Al-Hafiz sama dengan Az-Zahabi, sama dengan Ibnu Hajar. 3 ulama besar ini sudah mendapat gelar Al-Hafiz. Bukan Al-Hafiz orang yang hafal Al-Quran, tidak. Itu tidak ada gelar seperti itu di dalam ilmu hadis. Orang yang hafal Al-Quran banyak sekali. Bahkan anak SD, SMP yang tentu belum tahu apa-apa tentang kaidah fikih, kaidah hadis, usul fikih, tapi hafal Al-Quran ada? Banyak. Kalau sekedar hafal Al-Quran. Al-Hafidh yang dimaksud menguasai hadis dengan penguasaan yang luar biasa. Mereka menulis kitab-kitab ini yang mencela kaya, pejabat sukses di dunia dicela. Di antaranya Al-Harith Al-Mahasibi. Antum pernah dengar barangkali ini ya. Imam Ahmad itu tidak suka, padahal Al-Harith Al-Mahasibi ini ketika berbicara di hadapan kaum muslimin, luar biasa. Barangkali yang cinta dunia akan direm oleh ucapan Al-Harith Al-Mahasibi. Yang ahli maksiat akan tobat dengan ceramah-ceramahnya Al-Harith Al-Mahasibi, dengan tulisan-tulisan Harith Al-Mahasibi. Yang pezina, yang pemabuk, yang penjudi taubat ya. Tapi Imam Ahmad tidak suka. Imam Ahmad tidak suka dengan tampilnya Harith Al-Mahasibi. Kenapa?
tidak pernah membahas madhab sama sekali, tidak pernah membahas tauhid, tidak pernah membahas mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Yang dibahas tadi orang-orang awam tentu manggut-manggut. Ya seperti hari ini, Haris Al-Mahasibi hari ini luar biasa, mungkin ratusan, mungkin ribuan yang seperti Haris Al-Mahasibi, yang ketika orang-orang awam mendengar ceramah dia, tulisan dia, terkagum-kagum, dan banyak yang taubah. Tapi ya itu tadi, tidak pernah membahas tauhid, akidah, tidak pernah membahas masalah manhaj, mana sunnah, mana bid'ah, tidak diajarkan. Akhirnya kaum muslimin jauh dari syahwat, betul, tapi tidak jauh dari syubhat. Padahal mana yang lebih disukai oleh iblis, syahwat apa syubhat? Syubhat jauh lebih disukai oleh iblis. Berarti iblis senang dengan tampilnya tokoh-tokoh itu yang ceramahnya, tulisannya hanya berkutat membahas tentang zina, khamr, judi, jangan melawan orang tua, taatlah kepada suami, dan seterusnya, sesuatu yang pada umumnya kaum muslimin tahu. Mana ada kaum muslimin yang tidak tahu kalau zina itu haram, kalau judi itu haram, kalau membunuh itu haram? Enggak ada. Seluruh kaum muslimin tahu kalau itu dosa. Kenapa mesti dibahas berulang-ulang, menghabiskan waktu dengan bahasa yang luar biasa? Wa jaa'a akharun, kemudian datang lagi yang lain, fahadzabu madhhab at-tasawuf, yang mengambil ilmu khusus, disiplin ilmu tentang tasawuf. Jadilah kaum muslimin menganggap tasawuf bagian dari Islam, padahal Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, dan seterusnya tidak kenal apa itu tasawuf, apa itu sufi. Mana mungkin ada ilmu agama tidak dikenal oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Para sahabat termasuk tabi'in tidak kenal apa itu tasawuf, sufi. Itu sekedar bahasa Arab, bukan ilmu di dalam Islam. Yang ilmu di dalam Islam adalah fikih, manhaj, syariat, salat, saum, zakat, haji. Itu istilah-istilah dalam syariat Islam. Adapun sufi, tasawuf tidak ada. Fa'afraduhu bisifatin mayyazuhu biha, mereka mengkhususkan, berdalam-dalam dalam hal ini, minal ikhtisasi bil muraqqa'ati was-sima'i wal wajri wal raqsi wat tasfiq, yang akhirnya di dalam ajaran mereka itu ada siulan, tepuk tangan, tarian, berpakaian harus yang tambal-tambalan. Betul-betul ini tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka menganggap ini sebagai sebuah kebaikan. Ada tepuk tangannya, ada geleng-geleng kepalanya, ada tarian, ya. Bahkan berzikir seperti itu, ada gelengan kepala, tidak diem, ya. La ilaha illallah. Nah, itu. Ada gerakannya, ya, dan itu ada aturannya. Entah wahyu dari mana, ya. Dan mereka yakin betul itu, melakukannya seperti itu, begini, ya. Nanti semakin cepat, ya. Nanti ada yang sampai berdiri, kemudian muter-muter, berguling-guling, ya. Dulu hanya ada di kampung-kampung itu, di daerah-daerah. Nah, sekarang karena informasi luar biasa, medsos segala macam,
kita semua menyaksikan dari handphone kita. Betul-betul luar biasa. Wa tamayyazu bi ziyadatin nadhafati wat taharah. Kemudian mereka bersangatan, berlebih-lebihan dalam masalah kebersihan taharah. Mungkin antum pernah dengar ada orang yang menerima uang kembalian sampai di rumah itu uang dicuci, najis katanya, luar biasa. Dan mungkin di kita jarang ya, di beberapa daerah antum kalau mau masuk masjid itu pasti melewati apa? Melewati genangan air gitu. Ini jelas was-was ya. Mereka meyakini bahwa hukum asal orang di luar masjid itu najis. Kan aneh. Padahal kaidah mengatakan al-bara'atul asliyah. Hukum asal orang, hukum asal semua benda itu suci apa najis? Suci. Kita semua ini insya Allah suci, tidak najis. Yang sudah mandi, yang belum mandi, yang sudah wudu, yang belum wudu, suci. Kecuali nampak ada air kencing di bajunya, bau kencing gitu, najis kan? Kalau tidak, ya suci. Mereka membalik kaidah ini. Siapapun najis, kakinya najis, maka siapapun kalau mau masuk masjid harus melewati genangan air ya. Kalau genangannya cuman 5 cm, 10 cm barangkali ya, ini kadang-kadang dalam sebetis ya, kadang-kadang hampir sedengkul. Kasihan itu ibu-ibu. Mana akalnya? Mereka salah dalam membuat hukum asal. Yang mestinya hukum asal adalah suci, mereka balik, hukum asal adalah najis ya. Tanah, debu, aspal di jalanan itu suci apa najis? Suci. Kecuali jelas kelihatan ini air kencing, baunya bau kencing, kan jarang sekali. Maka sholat di jalanan, sholat di kebun, Nabi sholat di al-musalla, tanah lapang, nggak pakai nyapu-nyapu, nggak pakai lihat-lihat ada najis apa tidak. Ini takalluf, nggak ada seperti itu. Ketika tidak kelihatan, ya sudah nggak najis. Ketika kelihatan, nah baru. Kan jarang seperti itu. Nah, mereka merubah kaidah ini. Maka beliau mengatakan wa tamayyazu bi ziyadatin nadhafati wat taharah. Berlebihan dalam masalah suci dari najis. Summa ma zala al-amru yanma. Kemudian keadaan terus bertambah. Nah seperti tadi, kesesatan itu terus bertambah, bukan berkurang. Wal asyahu yad'una lahum awda'a. Kemudian orang-orang tua itu, sesepuh itu membuat hal yang baru, akhirnya semakin sesat. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.